juga mau treatment dong. Tapi yang di lantai 4 itu saya cuma ngerasa kayak energinya besar sekali, tapi saya seperti nggak berani untuk melihat. Pada saat orang mengakhiri hidup pasti beberapa saat sebelum dia melakukannya dong, itu waktu krusialnya pasti gitu. Ya itu yang dikasih rasanya ke Ferry. Ayama bilang dia mencium bau amis, Ferry bilang kayak cium bau apa? Bau Kebakar. Saya dari awal saya mencium bau bunga. Jangan ditantangin, kita tetap harus ngehargain keberadaan mereka, tapi juga jangan diagungkan karena dia entah itu korban pembunuhan, kita jadi iba, kita kasihan, terus kita jadi ngerasa kayak kita harus baik-baik sama dia gitu. Ngobrol misteri bareng Ambu, hayu atuh. Iya, Pak Menteri Agama tolong disupport kita. Iya. Ya Pak Menteri ya, ini pekerjaan yang sangat Mulia. Jatuhnya udah bukan. Dan kekurangan orang. Bukan apa ya? Kalau saya malah nilainya udah bukan pekerjaan lagi, tapi ini tuh suatu hal jasa yang benar-benar dibutuhkan banget. Karena setiap hari itu pasti ada orang Pasti. yang Ada. Betul. Bahkan saya pernah 2 hari lagi sebelum Lebaran, meninggal. ada yang meninggal 3 orang sekaligus. Iya. Dan kita, Masya Allah, ingat banget. Saya yang menunda-nunda karena ambil jenazah laki-laki bilang ini sudah tidak ada kain kafan. Saya yang menunda, artinya besoklah Pak Haji kita belanja hari Jumat. Yang lain belanja baju Lebaran, saya belanja kain kafan. Saya bilang besok aja, ini nanti gampang lah. Saya gitu. Hari itu 3, kita kekurangan kain kafan, kita nyari ke kelurahan lain. Alhamdulillah dipinjam ada yang meminjamkan. Tapi artinya kita kembalikan lagi kan. Nah untuk barang-barang biasanya seperti kain kafan, peralatan yang lain lah, itu kadang saya taruh di rumah saya, suami saya protes, anak-anak saya protes. Iyalah, Mbak. Saya taruh di senior saya pun mereka juga gantian lah di rumah. Sekarang pun sebetulnya ada di rumah, cuman saya umpetin ya, suami saya nggak tahu ya. Halo. Gara-gara nonton ini Mama tahu. saya aja dulu pernah, almarhum mama saya aja dulu pernah, mama mau pergi, mau mana beli kain kafan. Ya apa-apaan sih, gue bilang ntar dulu lah ngomong kayak gitu, itu belum waktunya. Bener. Kayaknya udah feel gitu loh ketika seseorang Kayak pengen nggak mau nyusahin ya. Iya. Beli kain kafan. Aku punya keluarga, punya sepupu namanya Bang Ruli, Bang saya sebut ya. Jadi almarhumah mamanya Bang Ruli itu, mamanya itu dia selalu sholat malamnya juga pernah tinggal. Yeah. Jadi seperti dia dikasih suatu gerakan atau mungkin dikasih hidayah lah sama Allah, dia nyiapin Semua sendiri. liang lahat sendiri. Iya. Liang lahat, ngegali dia. Enggak, dia bukan dia gagali, Bayar. Sudah disiapkan. Tolong Bukan. diserahin sih. Dia beli kain kafan, beli kapas dan pokoknya Semua. Seperangkat lah. seperangkat. Seolah-olah dia tahu Kapan mau meninggal. Begitu anaknya, begitu mamanya Bang Rudi itu meninggal, begitu anaknya kan buka lemari nyari kain-kain tuh. Sudah ada. Tersedia. Ya itu. Insya Allah, subhanallah. Masya Allah itu jarang terjadi ke orang gitu kan, Iya. dengan kejadian seperti itu. Karena saya juga mikir nih gini, karena ada hadis ya, ayat Al-Quran kan, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. meninggal. Iya, Nah, benar. berawal dari situ saya mikir, oh iya ya, Benar. semua orang akan mengalami kehidupan kematian. Bagaimana setelah kematian itu pun sendiri akan terjadi. Iya benar. Nah saya tuh mempelajari di situ, oh iya ya, harus ada orang yang benar-benar mengerti gitu, paham, apalagi dasar saya dari pesantren. Apa sih yang bisa saya perbuat setelah saya lulus nanti gitu kan? Setelah saya sudah berumah tangga harus ada. Saya pengennya bermanfaat. Artinya gini, saya ingin ketika saya meninggal nanti, walaupun saya tidak punya apa-apa ya, artinya harta gitu, tapi saya ingin banyak orang yang mendoakan. Gitu aja. Iya loh. Banyak yang mendoakan dan saya berusaha Betul, berbuat itu yang- baik sama iya. orang lain, dan saya nggak mengharapkan balasan baik juga, cuman saya mengharapkan pahala, dan saya minta ya Allah mudah-mudahan saya dimatikan husnul khotimah. Dan Amin. saya bisa, ilmu saya bermanfaat untuk orang lain. Jadi kan saya juga bukan ambil jenazah aja, saya ngaji anak-anak di rumah lingkungan, ada lansia, ada anak-anak kecil, dan itu saya nggak pungut bayaran kan.
Udah. Hablum minanasnya bagus banget nih. Dan kita juga nggak akan tahu. Saya jam 4, saya ngajar sampai jam 5. Hari ini saya liburkan, tadi saya liburkan. Setelah maghrib pun saya ada mengajar juga anak-anak. Dan mereka ayo ngaji aja, saya datengin kalau mereka nggak mau ngaji. Lansia pun begitu, saya ajarin satu-satu terus sampai mereka bisa. Harapan saya apa? Mereka mau mendoakan saya, kan kecil-kecil nih. Nanti kalau saya sudah nggak ada, mereka akan terus ingat gitu. Oh iya Dan nih. ilmu yang bermanfaat itu kan nggak akan ada Iya, putusnya. itu aja. Anak kecil Jariah. Anak yang kecil. belum akil balik. Ketika Iya. dia berdoa dengan sesungguh-sungguhnya, apalagi sampai dia meneteskan air mata, itu nggak ada Dijabah. batasan ke Tuhan. Iya. Mengekspres. Dan Saya apa yang dilakukan sama Mbak Ina ini itu bisa jadi salah satu amalan yang Luar mungkin biasa. ya Wallahu alam. Allah bilang amalan ini yang bikin kamu masuk Iya. surga. Wallahu Iya, alam. iya, iya. Wallahu alam. Kadang-kadang seberapa banyak pun dosa yang kita Iya. perbuat, tapi ada satu amal kita yang Iya. benar-benar menolong banget di kita. Saya 2011 lebih lama guru ngaji saya. 2011 anak saya kedua lahir, saya mengajar ngaji dari situ, berangkat dari situ. Kalau Amil kan dari 2018, dari situ saya jadi sepaket gitu. Jadi alhamdulillah dari situ saya baru gabung ke organisasi. Anak saya udah agak besar nih, baru saya masuk ke organisasi, 5 organisasi itu sampai akhirnya ya udah saya tiap hari keluar rumah gitu. Suami pernah nanya lagi Pak, Kenapa? ih kamu apa sih nggak mau nyari yang lain? Ya, suami saya sering beberapa kali protes, beberapa kali marah, tapi saya kasih pengertian, tolong saya sampaikan gini, tolong A, saya panggilnya A, saya ini milik umat, Masya Allah. saya milik umat, saya bukan sepenuhnya istri kamu, tolong, gitu kan. Iya, Kalau iya. saya sampai bilang, kalau kamu masih mau bertahan dengan saya, ayo, tapi kalau kamu merasa kamu adalah istri saya, kamu milik saya sepenuhnya, maaf, saya milik umat, tolong izinkan saya untuk ya begini Bekerja gitu, lah ya. bekerja seperti ini. Dan memang nggak ada bayaran untuk seperti itu. Iya. Bayarannya dari Allah. Pak. Dari Allah, saya- Dan hal yang baik seperti ini kok nggak terekspos gitu loh, maksudku. Ini Media- terekspos media- nggak bisa karena sejatinya manusia kan memang lebih suka yang Yang ini Kontroversi. lah ya, kontroversi. walaupun sebetulnya itu kontroversi loh. Kontroversi. Kalau dibilang kontroversi, tapi ya itu manusia akan lebih tertarik dengan sesuatu yang bersifat negatif sebenarnya. Yes. Itu tuh. Mandi Maya. Sebentar ya, kita ada komersial break dulu. Ini kita ada dari Aduh, ini Masya Allah. ditunggu-tunggu. Jujur sih udah ini ya, udah Haus. dijelasin tadi. kasih Ya, sok mangga. Makasih. Aku sih masih ada nih. Aduh, ini terus kan. Mbak ini beneran nggak mau? Enggak, udah cukup. Ini Udah cukup. infus mau nggak? Udah, Infus nanti water. aja gampang. Ini kalau ini infus water ya, Iya. sahabat Ambu. Jadi infus Saya water mah bukan kopi water. hitam udah. Tapi yang pasti ini segar banget nih. Iya. Iya, seger banget. Tapi gini loh, dari tadi kan kita menceritakan satu sisi dari Mbak Ina yang hablum minanasnya Masya Allah banget gitu ya. Tapi yang kita balik ke benang merahnya nih Mbak Ina. Iya. Selama bekerja menjadi pemandi jenazah, cerita misteri apa yang, karena saya yakin Kayaknya pasti banyak. Mbak Ina nih banyak. Banyak. Salah satu tempat yang saya pengen banget telusuri untuk JTA penelusuran itu adalah rumah sakit Mbak Ina. Karena saya yakin berbagai macam jenis, Pasti, ibarat pasti. kata dari jin kebon, jin pasar, jin apalah itu ngumpul kayaknya di situ ya Maya. Jadi tertarik, aku yang bikin aku tertarik tuh pemandi jenazah. Yang pertama muncul di benak aku begitu aku tahu pekerjaan Mbak Ina itu memang yang kebayang sama aku tuh justru rumah sakitnya. Oh iya, ini pesananku Mix Mbak, boleh Fletcher. minta nggak punya lagi nggak? Yang ininya aja yang kecil ini. Minta 2 lagi ya. Rumah sakit mah banyak Iya. pastinya. Nah, Pasti ya. cerita misterinya Eh, gitu loh. yang pertama kali dari yang di rumah sakit, walaupun sebelumnya Mbak Ina ini nggak cuman kejadian horor pada saat mandi jenazah Iya. di rumah sakit, tapi yang pertama kali pengen kita kulik itu Yang berhubungan sama dengan profesinya pekerjaan. ya. Betul, betul, Iya. betul. Awalnya gini, sebelum jadi pemandi jenazah ya di 2014 itu. Jadi anak saya sakit 3 bulan, sempat 3 bulan sakit di rumah sakit umum. Ini anak yang paling kecil Yang ya, pertama, Mbak? Oh, Oh, yang pertama. Afi. Ya, Oh, namanya Afi ya. Jadi Afi. Mbak Ina ini juga seorang ahli mania. banget Karena banget. waktu lahiran Banget, anak pertama katanya pas Pas final. Afi satu.
Iya. Boleh nih cerita nih. Boleh. Jadi waktu itu aku hamil 9 bulan. Satu. Udah dari dari asar tuh udah berasa mulus-mulus. Malamnya kan habis maghrib mulai tuh acara Akademi Fantasi ini grand final nih berdua. Udah pengen lihat sampai udah jeng gitu kan waktu itu. Udah mulai kan, udah tinggal sebutin kan. Nah, mules, udah datang mules. Kan? Udah bolak-balik toilet sama ibu. Ayo berangkat ke rumah sakit mau siapin. Entar dulu, itu belum tahu siapa yang menang. Demi gitu, nungguin final ya. Tapi itu udah netes-netes ya ketuban di bawah tuh. Astaga, dia benar-benar ditungguin terus. Tapi ibu udah takut kan kenapa-napa. Ditariklah masuk mobil. Udah mules kan, udah dibawa ke rumah sakit umum di kamar itu kan bersalin. Udah mules. Ibu mulusnya udah berapa menit sekali? Udah nggak ada menit-menitan. Ibu diam di sini. Mau apa diam di sini. Bilang sama suster jam 1 malam jalan ke toilet. Di toilet aku ngeden sendiri. Aku ngeden. Itu pintu nggak dibuka. Udah. Suster lewat. Bayilah yang keluar. Oh. Jadi Afi itu lahirnya di kamar mandi di WC. Kamar mandi rumah sakit. Orang. Enggak. Tapi suster yang nangkep. Hidup lu dipermudah banget ya. Dipermudah, Mbak. Sampai gitu. Aku kan juga ibu ya. Aku salah satu ibu yang merasakan 26 jam merasakan mules. Yang ujung-ujungnya disesar juga. Jadi itu termasuk beruntung banget loh, Mbak. Beneran. Mulusnya dari asar jam 4. Aku mah iri sama yang begitu tahu. Dan mungkin karena itu juga ya. Namanya dikasih api. Mbak Ina Ya ini itulah kebaikan yang Mbak emang Ina apa ya? lakukan. Emang mungkin dari dulunya itu emang terbiasa menolong orang. dan Ditolong sebagainya. pada Akhirnya akhirnya. ditolong. Dipermudah banget. Sampai selesai sudah lahiran, ada dokter perempuan kan. Dok mau nanya apa? Itu final Akademi Fantasi siapa yang menang? Yang ditanya masih juga siapa pemenang, bukan nanya anaknya gimana. Bukan. Udah ke ruangan, aku nanya sama adekku yang datang nengok. Yang menang siapa? Kaperi. Alhamdulillah. Langsung Afi namanya. Itu suami langsung gini, cie mau ketemu idola. Masa? Iya. Jadi anakku tuh Afi ya, Afi. Cie mama. 19 tahun umurnya. Nah pas kemarin temen aku Karani nawarin kan, Kaina gini. Langsung kan ngeliat Kak Ferry ke Mawar, aku langsung Karani ya. Doa aku 19 tahun ya Allah baik banget. 19 tahun aku berdoa, ya Allah aku pengen ketemu mereka. Qadarullah ya. Memang jodoh. Memang udah jodohnya. Ya, karena Mbak Ina banyak nolong Aku udah orang. gak pengen nangis lagi, udah nangis dulu. Mbak Ina banyak nolong orang, jadi tahu. keinginannya hal-hal yang seperti itu tuh dipermudah sama Allah kasih waktu yang tepat di saat sekarang kan. Di saat aku udah ya udah aku cuma bisa ngefans sama kakak-kakak kan. Aku cuma bilang dalam hati semoga ya aku bisa ngikutin jejak kalian. Maksudnya gini dalam arti aku belajar nyanyi kan, aku suka ngeliatin kan. Jadi bisa nyanyi tuh. Aku yang seneng nyanyi. Anak? Enggak bisa. Aku mah nggak bisa. Cuman Afi itu cowok ya, Mbak? cowok Rafli, cuman aku kasih nama Afi, AFI panggilannya. gitu kan biar sama banget. Makanya mama lebay banget sih kadang gitu Biasa kan. anak-anak. Idol. Dari situ aku ya Allah ngedoa. Ini doa aku ya sebenarnya ini hari ini tuh Allah baik banget. Makanya aku bilang ya Allah nggak nyangka 19 tahun ya Kak. Iya. Tapi buat kita sendiri pun juga Kitanya juga terharu ngedengarnya. Kita satu sisi terharu, satu sisi pun kita excited banget buat ketemu Mbak Ina karena banyak banget informasi-informasi, pengetahuan-pengetahuan yang bahkan mungkin sahabat Ambu tuh ngelihat ini tuh rasanya jadi pengen banyak tahu lagi nih nanti soal Iya. kayak memandikan jenazah dan lain-lain. Iya, Tapi kebetulan pokoknya suami- nanti kita bakalan spill di ini ya, di caption ya. Aku kalau aku pribadi sih merasa terhormat gitu. Karena gini. Iya loh. Karena antara yang terhormat sekali itu Mbak Ina melakukan sebuah apa yang dituntut dari ajaran agama Islam, Ajaran itu dijadikan dimasukkan ke dalam hati gitu loh, dijadikan sebuah kewajiban. Itu dia. Dijadikan Iya kewajiban. betul. Terus yang kedua, kalau bertemu dengan orang yang doanya dikabul itu ya Allah. Iya. Jadi kalau seandainya saya berdoa sekarang ini kan pengkabulan doa yang mungkin berkali-kali Diminta sama Allah, kan? ya. Berkali-kali. Allah mungkin kalau aku berdoa di sini supaya GTA berkembang, Amin ya. amin, supaya GTA bisa mengedukasi dari anak-anak Iya. kamu semuanya, Allah mungkin bisa diterima. Amin. Amin. Ya Allah, Karena mudah-mudahan. di sebelah kita ini, kalau kata guru saya, ketika kamu berdoa di sebelah orang yang pada saat itu kabul doanya diwujudkan, Iya.
itu insya Allah bisa terkabul. Amin. Amin ya Allah. Itu aku hormatnya gitu loh. Semoga GTAA bisa terus Amin. berkembang, Amin. menyajikan bukan hanya hiburan mistis semata, tapi Iya. juga edukasi, Iya. dan begitupun akan nantinya sukses dan sehat-sehat buat Mbak Ina, dan semoga sahabat Ambu juga terinspirasi dari Iya. ceritanya Mbak Ina. Iya. Amin. Amin. Semoga makin banyak juga generasi yang Iya, itu dia. mau Terpanggil. ya terpanggil Iya. artinya iya. Mudah-mudahan kalau GTAA sudah bisa berkembang, aku sih pengen bikin ini Mbak, aku jadi kepikiran pengen bikin suatu amil yang mengkoordinir Iya. orang mau zakat beli kain kafan. Iya, benar. Ya, karena di kampung itu kalau di tempat saya, jadi kain kafan itu memang adanya dari DKM. Jadi kita yang beli, Ya, kita yang iya. beli ambil Betul, jenazah harganya nggak murah, Bu. 600.000 Tuh. satu paket. Satu paket. Aku dulu pernah om aku pernah ngomong ya. Jadi dulu tuh kalau jadi kalau dari pihak mamaku kan masih ada yang non muslim ya. Jadi kan mereka tuh kalau meninggal kan pasti ngumpulin apa yang mau dipakai. Kan Iya, kalau non itu. muslim ya karena Itu. emakku itu masih kebayaan gitu. Jadi minta kebaya atau apa. Sama walaupun dia Islamnya itu baru lah ya. Tapi dia juga bilang bahwa minta disediain kafan gitu. Saya pikir dulu kafan itu murah. Ya kan karena kain, aku pikir kayak kain belacu biasa meteran gitu. Ternyata ya itu, kafan itu ratusan ribu pada saat itu aja kalau nggak salah sekitar 200 sekian. Itu lama loh, aku sekitar Iya. SMP-an loh. Itu gede loh. Ya ibarat katanya gitu. Jadi dia minta kebayanya sama dia juga minta dibelikan, disiapin kain kafan gitu. Kain kafan sama apalah minyak air duyung Iya. apa gitu-gituan. Air mawar. Air duyung. Air dulu. Air mawar. Lo tahu yang botolnya Kak Beling putih kan? Ada stiker putihnya kan? Iya. Jadi Itu juga bedak. biasa suka ada di ini ya. Jadi kadang sekarang itu setiap daerah beda ya. Jadi si jenazah perempuan itu biasanya ada yang pengen didandani, ada yang polosan. Nah, udah ada beberapa Ini yang non muslim kan? yang Islam, yang kita yang muslim. Didandanin? Iya, pakai bedak dan Emang pakai sifat boleh tidak. Dijilbabin kan? Dijilbabin terus didandanin pakai bedak. Nah, kalau Kalau senior pakai aku, bedak boleh ya? pakai bedak, jadi pakai tau nggak yang buat anak gitu. bayi itu. Bedak bayi. Yang Terus bedaknya itu merek bulu-bulu. itulah. Tuk 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 pok, 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 pok. Kan kayak ngebul gitu kan, aku bilang Kayak gini, ngebul. jangan kayak gitu. Pelan-pelan. Sini pakai yang bagus fonnya. compact powder ya. Pakai hijau nggak? Enggak Enggak, pakai pakai sifat. Nah, Celak ya, celak. Kalau terus celak di boleh sininya ya. suka aku kasih lafaz Allah. Bebas sih, kita izin dulu kalau boleh kita pakein, kalau enggak apa-apa. Udah itu aja. Oh, aku pikir harus bersih. Ada yang Boleh. request, teh minta tolong ya nanti kalau aku meninggal jangan didandanin karena aku semasa hidup nggak pernah pakai bedak. Itu ada beberapa orang Ada disampaikan. sudah disampaikan dari sekarang. Teh aku minta nanti aku pakai lengkap ya, pakai blush on, pakai itu. Siap. Dan aku udah tulis beberapa. Ya mudah-mudahan sih memang akunya panjang umur yang saya. Tapi dengan catatan juga kosmetik yang digunakan juga Halal. yang halal ya. halal. Iya. Oke, ini kita lanjut nih ke bagian mistis Iya, mistis dari yang di- profesinya. Boleh. Ini kalau mau sambil ngopi boleh loh, karena Jadi emang pengalaman kita pertama tuh itu santai. pas pertama di rumah sakit, anakku sakit 3 bulan. Ini Iya. bed kita tuh ada 8. Bed ketiga diisi sama anak yang kecelakaan, korban kecelakaan. Jadi dia dinabrak tembok gitu CR. Kerusakannya 90%. Jadi artinya sebadan-badan kayak mumi. Oh. Dibelit pakai mumi. Dan dia cuma ada selang 1. ini khusus Masya Perina ya, ruang anak. Ya Perina. Nah, usia anak itu waktu itu 13 tahun. Oh, Anak saya 9 tahun. Nah, anak itu dimasukin ke situ karena ICU penuh. aduh. Dimasukin ada selang apa ya namanya, selang itulah, Oksigen ini yang oksigen itu. Jam 12 malam semuanya sedang tidur, perawat, brother semua perawat. Saya bangun sendiri, nengok, itu anak ngorok. Ngorok. Saya pikir ini kenapa nih anak? Itu belum jadi ambil jenazah. Ya, kenapa nih anak saya? Samperin lah. Saya deketin mulut saya gini ke hidungnya, mulutnya. Dia ngorok terus. Saya pikir ini lagi sekarat nih anak. Ya, aku juga berpikiran begitu terus. Saya bacain la ilaha illallah, Allah. Akhirnya dia ngorok panjang, nggak ada. Saya bilang ke depan, Kak itu jenazahnya meninggal. Mereka nggak percaya.
Nggak percaya. Nggak percaya karena nggak apa-apa kok Bu, nggak apa-apa, itu nitip doang sebentar. Enggak, itu udah meninggal tadi barusan sekarat. Mereka nggak percaya karena jam 12 malam mereka ngantuk lagi tidur. Nah Saya paksa, ayo Kak, susternya saya tarik, bener meninggal. Nah dari situ, oh ternyata sakaratul maut tuh seperti itu. Itu penasaran saya. Oh jadi harus ada yang mengantarkan, mentalkinkan. Dan saya orang pertama yang pertama kali mendengar orang sekarat. Dari situ penasaran, mau dong, pengen lagi dong. Pengen lah. Ketemu yang sakaratul maut. Pengen, bingung saya juga. Pengen lagi. Ketemu lagi, saudara. Ketemu lagi beberapa kali mendengarkan menghadapi yang sakaratul maut. Oh ternyata seperti ini perjalanannya. Ada beberapa lah pokoknya. Dari situ mulai saya horor banget sih sebenarnya kalau nyari sakaratul maut. dan ketika memandikan jenazah Unik ya Mbak Ina ini. kita berkomunikasi dengan mereka. Saya berusaha. Ntar dulu. Saya berusaha berkomunikasi. Mandi jenazah komunikasi Saya komunikasi Sama dengan jenazahnya? jenazahnya. Tunggu Saya sebentar, berusaha. tunggu sebentar, jangan lanjut dulu ya. Tadi di belakang saya Saya pun merasakan. ada yang menitipkan dia bilang Pak, ucapkan terima kasih kepada Ibu karena sudah membantu saya, sudah mengantarkan saya dengan sunnah-sunnahnya. Iya. Itu Saya tahu. bukan Semalam. roh, itu bukan roh, Malam. tapi jin yang menyerupai Beliau. Korinnya Korin. beliau ya. Allah alam itu korin atau bukan, tapi itu jin. Betul. Jadi Dan semalam, ini kejadiannya itu masih baru. ya, semalam saya memandikan jenazah. Oh, pantesan. Semalam, jadi ibu itu meninggal, jenazah sakit. Saya mandikan sendiri, saya aja komunikasi. Sakit. Sakit udah lama, udah sepuh sekitar 80. Ibu baik-baik ya di jalan. Saya ajak ngomong, baiknya di jalan. Ibu udah tenang, ibu udah enak sekarang. Saya mandiin, saya sambil ngobrol gitu. Udah selesai saya mandikan, anaknya nyamperin saya, perempuan, meluk saya anaknya. Masya Allah ibu saya senyum. Saya lihat, iya, senyum. Udah dikendut, senyum. Oke. Ini, oke. Masya Allah. Aku percaya kalau ini. Saya langsung gini, iya ya, tadi waktu saya mandikan belum senyum. Biasa aja, masih pucat. Ini cantik banget, Masya Allah, cantik banget itu jenazahnya. Habis itu, pas mau dimasukin ke ambulan, saya disamperin sama anak si ibu itu. Dipeluk, dia nyelipin uang tip ke saya. Anaknya. Terima kasih ibu. Ibu saya senyum, ibu saya bahagia. Ya seneng lah pasti anaknya. Tuh, jadi Salah satu orang yang meninggal terus menerima ya itu salah satunya ya. Wajahnya berseri. dan saya punya pengalaman gini. Oke, saya ceritain di sini. Saya memandikan di rumah. Saya bertiga malam. Saya memandikan. Kita cuma bertiga. Nah, yang satu masuk ke dalam karena sudah mau selesai memandikannya. Jadi menyiapkan kain kafan, merapihkan. Biasanya saya itu tugasnya. Cuman ini saya berdua. Yang satu keluar dulu ngambil anduk, saya berdua. Lagi saya gosok tangannya, dia begini. Dia kenceng dong begini. Pegang saya. Saya bilang, kenapa Bu? Ada yang mau dibilang, ada yang mau disampaikan? Aduh, horor ya. Yuk ngomong yuk, gitu. Ya Allah, ibu mau yuk. Ada apa? Nah, ternyata dia minta anak-anaknya kumpul semua. Itu orang sudah meninggal. Mbak. Dia Maksudnya minta secara batin Mbak ngerasa Nyampe ya ke Iya. Mbak ya. Mbak kayak pengen ngomong Karena gitu ya. memang dia- Ngerti aku. ada di situ, masih ada di situ. karena rohnya Masih ketika- ada yang di saya situ. pelajarin rohnya itu masih ada di situ. Ada, Iya, masih di kita sekitar, ya kan? memandikannya pun harus pelan-pelan. Karena Harus kan setelah kita lembut, ngucurin itunya juga nggak saya nggak ada, pokoknya pelan. Saya bilang iya, nanti saya sampaikan, saya doakan, tolong katanya, tolong banget kumpul anak-anak saya semua, tolong mandikan saya, perlakukan saya dengan baik ya. Saya minta tolong ke senior saya manggilnya Wak cuma bilang gini, syukurin katanya. Syukurin, itu dipegang aja tangan saya. masih terus. Masih terus. Susah lepas. Iya. Kok syukurin bercandanya Syukurin, itu gitu. memang udah biasa. Udah biasa kita nemuin kayak gitu. Akhirnya ditepuk-tepuk, lepas udah. Saya doain. Jadi saya sering komunikasi.
saya sering komunikasi sama jenazah, saya ajakin ngobrol. Padahal kalau senior saya bilang udah baca sholawat aja, jangan banyak ngobrol. Iya. Cuman kalau saya seneng, Aku lebih kadang saya suka marah, mas gini marahnya. Ada jenazah, saya ajakin ngobrol, dia ganggu saya, tiup-tiup kuping atau apa. Terus saya ngoceh, diem nih, ntar gak gue mandi nih, gue terusin nggak? Mau gue terusin apa gue tinggal nih? Ngerti. Jangan gangguin nih. Ngerti. Ntar keluarga Kalau ngomong yang gini, iseng ya. Bu ini kenapa? Enggak apa-apa. Saya refleks ngomong. Diem nih, jangan gangguin nih. Kalau digangguin, kan dia punya kuping, saya geli. Ditiup-tiup. Dibercandain lah bahasa. Ada aja yang kayak gitu. Diem nih, jangan bercanda nih. Tapi kebayang nggak sih sahabat Ambu ya, orang yang sudah bentuknya itu jenazah sudah meninggal, Udah nggak ada. tiba-tiba begini tangannya Iya. Tapi ilmu, saya tanya ke teman saya dokter. Jadi gini, jadi ada ya penjelasan. benar ini ada penjelasan secara Penjelasannya. ilmiahnya. Jadi betul. otot-otot itu ketika meninggalkan begini. Ketika kena air dingin bisa gini ya. Bisa. Masih ada Itu secara ilmiahnya. secara ilmiahnya. Kedokteran. Iya. ilmiahnya. Tapi kan kita nggak tahu kapan yang kejadian yang itu secara ilmiah terjadi. Benar-benar kalau masalah itu ibarat kata bukan cuma apa namanya, bukan cuma manusia ya, bahkan ini agak-agak menjijikan atau menyeramkan bahwa dulu tuh saya tahu ada, ini cerita agak-agak dark, dark gitu ya, karena ada di salah satu negara, saya nggak usah sebut, itu aduh gimana ya ngomongnya ya, karena ini sexual abuse. Oh, Ya nggak apa-apa sih. Binatang. Binatang, jadi ada kayak bebek itu mereka pasang dalam posisi ini disensor gak ya? Beredukasi aja sih nggak apa-apa. Duburnya itu ngadep gitu untuk orang-orang yang kayak mau ngetes kejantanan gitu loh. Yes. Tapi pakai bebek itu, bebek hidup kepalanya ditebas, itu kan mati ya. Itu tuh otot duburnya tuh langsung ngetek. Oh, I see. Itu secara ilmiahnya kan agak mirip. Jadi kayak kejadian yang ibu bilang tangannya gini, ya mungkin itu refleksnya kurang lebih Seperti sama. Itu kan udah nggak bernyawa, tapi Iya, refleks otot karena kena air duburnya dingin. bisa betul. Tapi itu pun juga ada ini ya, ada maksudnya kondisi tubuh bisa seperti itu pada saat entah sekian menit Iya. meninggal. Iya. Betul. Iya, nggak bisa lama-lama. Iya. Tapi yang lucunya itu adalah bahwa Mbak Inanya bisa ngerasain apa yang diinginkan dari si mayit gitu. Karena sebenarnya Mbak Ina ini juga tadi sempat Batinnya. ini yang ngobrol di luar. Ternyata juga Mbak Ina ini punya Sensitivitas. Nah, itu yang aku pengen menyimpan yang dari tadi. Pernah nggak sih Mbak dimimpikan sosok yang sudah meninggal tadi, masuk dalam mimpi? Halo Mbak Ina, kamu kan yang mendidik terima aku. kasih. Aku terima kasih. Aku sekarang kondisiku begini. Pernah Itu nggak sih gitu? itu kalau itu sering. Ini bukan alam barzah. Ini cuma treatment fotodinamik terapi di Kalista Skin Clinic. Aku aja jadi cantik treatment di sini. Masa kamu nggak mau ikutan cantik?